aku tuh mau berterima kasih dulu sama Yadi karena akhirnya Yadi menemukan cara supaya aku bisa membahas bukunya Marvin Harris. Oh, oke. Apa sapi, babi, perang dan tukang sihir. Iya. Bukan aku sih, tapi kondisi negara ini yang membantu Adit. Iya. DPR Anda. Tapi kamu tuh baca buku itu kapan? Aku udah lama loh, 2020 nggak salah. Shit. Iya. Oh, baca versi Indonesia, margin kiri. Indonesia. Itu buku langka banget itu. Yang warnanya putih. Kalau sekarang kan covernya udah kayak Oh, warna berarti putih. cover lama. Cover lama loh. Deng. Dan yang aku ingat bahasanya tuh betul-betul susah banget. Oh gitu. Kan, Oh. Jadi pertanyaan kemarin kan ini supaya tidak menyinggung orang-orang ya. Ini kan masuk channel saya nih kan, bukan channel Anda. Channelku udah kaget. Sederhananya gini, jadi itu kemarin nanya, Dit, ada orang-orang yang merasa demo itu nggak boleh dalam ajaran agama, gitu kan? Iya. Diplomatis ya bahasanya ya. Padahal bahasa WA kita nggak gitu ya. Gokil. Kalau lu sendiri, ini sebelum aku coba merangkai yang di kepala aku ya. Kalau lu sendiri, pengalamanmu gimana sama orang-orang yang merasa demo itu nggak boleh dalam agama? Karena kan kayaknya dirimu lebih banyak bersosialisasi dengan orang-orang seperti itu. Karena setidaknya cukup mengamati orang-orang yang seperti itu. Jadi memang agama itu betul-betul banyak sekali gunanya ya. Manfaatnya banyak banget. Manfaat yang paling kena sama aku itu tuh adalah memberikan makna dan sebagainya. But ada beberapa kasus di mana agama tuh kayak aku biasanya nggak setuju ya sama teman-teman New Atheist kayak Dawkins dan sebagainya. Tapi di bagian ini aku setuju bahwa agama itu tuh memang membuat beberapa orang stop thinking gitu. Betul-betul stop. Ya udah nggak usah mikir. Ini Dennett kan bahkan lebih ekstrim ya. Dia ngomong agama itu kayak virus gitu yang bisa menggerakkan orang layaknya zombie gitu kan. Mengapa aku bilang bahwa kenapa aku mengangkat ini? Karena aku juga ngelihat agama tuh dipakai untuk hal seperti ini pada teman-temanku yang kayak demo haram. Karena mereka itu mengharamkan demo dengan memakai penafsiran agama, bukan agamanya ya, tapi penafsiran agama yang betul-betul dogmatis. Ini ada dalilnya nih, gue ngomong bahwa demo tuh haram. Kalau misalkan udah ada dalilnya, ya udah gue akan samia watona gitu. Kami taat, kami dengar dan kami taat. Ini di lingkungan gereja ya. Aku juga beberapa kali mendengar sebenarnya ada juga tafsir-tafsir serupa. Salah satu yang sering dipakai adalah aku nggak tahu ini ayatnya gimana kan tidak itu kan ya. Tapi kurang lebih yang biasanya bahasanya adalah tidak ada kepemimpinan yang tidak dari Allah gitu, tidak ada kepemimpinan yang tidak dari Tuhan. Jadi ya kita harus menghormatilah kepemimpinan kita. Kalau pakai bahasanya Yesus itu kan ya berikanlah pada kaisar apa yang jadi haknya kaisar, berikanlah pada Tuhan apa yang jadinya haknya Tuhan gitu. Jadi kaisar di sini ya negara gitu. Kalau negara minta pajak 12% ya kamu harus kasih pajak 12%, kurang lebih gitulah. Makanya biasanya itu yang digunakan beberapa mungkin pemuka agama Kristen untuk menjustifikasi kenapa kok kita tuh nggak boleh melawan sama pemerintah. Nah, kalau kita lihat konteks sejarah ya, sebenarnya kan, dan mungkin dirimu juga bisa nge-backup nanti ya, kalau kita lihat di zaman kerajaan-kerajaan zaman dulu kayak zaman Mesir gitu, memang kan agama digunakan sebagai corong atau alat supaya masyarakat itu menghormati rajanya dengan segala apapun keputusannya gitu. Bahkan kitab hukum yang terekam pertama ya, kayak kitab hukum Hammurabi itu, ini kan kitab hukum yang sangat agama gitu. Kalau kamu begini, ini karena dewa tidak suka ini gitu. Kalau kamu ini, kamu hukumannya sama dewa itu ini gitu kan. Jadi agama itu punya power yang mengikat dan menakut-nakuti orang bahwa ini loh, kalau kamu ngelanggar ini, nanti hukumannya di akhirat itu ini. Dan itu efektif. Dawkins tuh bilang di Selfish Gene, dia bilang yang bikin agama itu meme yang efektif karena dia punya konsep neraka ini. Dan menurutku Dawkins tuh nggak lengkap karena
di sepanjang sejarah yang memotivasi orang tuh nggak cuma masalah neraka, surga juga iya. Nggak usah jauh-jauh ke kita deh. Kita ngomongin bangsa Viking tuh mereka punya konsep Valhalla, ya kan? Kalau kamu nonton anime judulnya Vinland Saga, itu simple ya, itu simple. Vinland Saga itu kan, Finland itu kan artinya tanah yang penuh dengan anggur gitu, wineland lah kurang lebih kan gitu, wineland. Nah, imajinasi mereka terhadap surga itu seperti itu tuh, tanah yang subur banyak anggurnya. Dan ketika mereka perang mati dengan gagah ya di medan perang, mereka akan masuk ke Finland itu, maka akan masuk ke Valhalla itu. Dan itu yang memotivasi mereka untuk beneran mau mati di medan perang kan. Dan kita udah lihat di berbagai macam situasi di mana agama itu dipakai untuk menjustifikasi perang. Itu juga argumennya si Jared Diamond gitu, bahwa penaklukan itu dilakukan oleh raja, tapi agama menjustifikasi penaklukannya. Iya. Itu juga yang disinggung sama film. Ada dulu tuh ada series Umar bin Khattab. Wah, aku nggak tahu lagi. Tapi itu Umar bin Khattab itu tokoh real. real. Tokoh real. Betul-betul ada, dia sahabat Nabi. Oke. Dan di series itu aku tuh ingat banget dan kata-katanya emang bagus banget ya. Kan Islam tuh berperang sama pasukan Romawi. Awal-awal ya. Islam itu tuh keren banget pada saat itu. Karena mereka itu bukan pasukan yang takut mati, tapi mereka pasukan yang ingin mati. Sedangkan Romawi itu adalah pasukan yang takut mati. Ini bayangin ada pasukan yang dia takut mati, sedangkan ada pasukan yang dia ingin mati. Karena mereka meyakini bahwa setelah gue mati, gue akan mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik gitu loh. Oh benar. Ini betul-betul sangat, efeknya luar biasa banget. Nah, sebenarnya ini juga yang menjadi motornya perang Jawa sama Diponegoro. Jawa. Oh enggak, kan perang Jawa kan 1825 ya kan. Kan bukan perang Jawa sekarang lah. Kalau perang Jawa kan memerangi Jawa di kolom komentar maksud Anda kan. Iya. Bukan Jawa meme ya, tapi bukan yang Jawa adalah kunci juga, bukan sebelum itu kan. Masa-masa Diponegoro ini pun juga menyatukan umat waktu itu untuk melawan penjajah Belanda ya dengan cara itu gitu, dengan cara ini nih, aku adalah Panata Negara gitu kan. Pokoknya salah satu gelarnya Diponegoro kan itu. Dia adalah orang yang ditakdirkan untuk menegakkan agama Islam di Jawa, dan kita harus mengusir nih orang-orang kafir yang ada di Jawa gitu ya. Yang mana ya? Itu orang Belanda dan orang-orang pribumi yang bersekongkol dengan Belanda. Nah, itu yang berusaha diusir sama Diponegoro, itu yang diajarkan Diponegoro ke pengikutnya, sehingga pengikutnya punya semangat nih, wah aku berani nih mau melawan nih karena ada ajaran ini. Dalam hal itu agama betul-betul sangat bermanfaat dan sangat baik kan, karena dia ngasih semangat. Betul. Nah, menyambung bagaimana agama dimanfaatkan oleh institusi negara ataupun figur-figur mesianik ini ya. Kemarin waktu kita ngomongin bukunya Marvin Harris, yang kita sepakati bersama adalah fenomena witch hunt. Fenomena witch hunt itu sebenarnya kan juga sama ya. Aku tuh cinta banget sama bukunya Marvin Harris karena dia pertama nih ngomongin sebenarnya penyihir tuh siapa sih yang dituduh penyihir gitu kan. Orang-orang seperti apa sih yang dituduh penyihir. Terus di bab berikutnya dia nanya, selama ini itu tuh pertanyaan keliru. Harusnya kita nggak nanya, kenapa ya orang-orang mau membunuh orang-orang yang disangka penyihir. Harusnya pertanyaannya adalah, kenapa gereja mempertahankan mitos penyihir ini? Itu tuh, iya ya. Menurutku, ini itu gereja mempertahankan mitos penyihir, itu sama persis kayak bagaimana negara mempertahankan mitos PKI. Yang mana ujung-ujungnya witch hunt juga gitu. Iya kan? Cuman kambing hitamnya bukan PKI tapi setan yang di dunia. Nah itu. Jadi sebenarnya ya akhirnya negara itu menggunakan agama untuk menghakimi lawan-lawan politiknya ini loh. Untuk teman-teman yang mungkin masih belum baca bukunya ini, aku jelasin sedikit aja yang aku ingat ya. Karena aku juga bacanya 5 tahun yang lalu. Jadi
Mapin Haris ini mencoba, dalam buku itu dia mencoba untuk mempertanyakan fenomena-fenomena dalam tanda kutip goib, tapi dengan penjelasan antropologis gitu, bukan penjelasan langit ya. Kayak misalkan kenapa babi itu diharamkan, kenapa orang India tidak makan sapi, bahkan kenapa orang India nggak makan sapi sampai hari ini. Iya, dan itu tuh ada penjelasan yang secara naturalistik lah, jadi kita nggak perlu mengandaikan langit ya, tapi kita bisa menyaksikan secara antropologis. Ya, secara antropologis. Dan tepat pada witch hunt tadi, sebetulnya kalau menurut si Mapin Haris, alasan mengapa gereja mempertahankan atau ada memburu dalam penyihir sampai di dalam buku itu kalau nggak salah ratusan ribu orang mati. Hanya karena disangka penyihir. Karena ada buku Malleus Maleficarum. Jadi dulu tuh ada banyak hewan ternak yang mati, ada banyak tanaman yang dia mati. Nah, kalau aku nggak salah ya, aku lupa lagi takutnya. Kalau nggak salah, Mapin Haris tuh pengen mengatakan gereja itu tuh ingin menutup inkompetensinya dengan menyalahkan situasi itu, menyalahkan kegagalan itu pada setan. Betul. Jadi bukan kayak ini karena kesalahan kita mengelola alam, ini karena kesalahan kita mengelola ini hewan ternak. Enggak loh, tapi ini karena setan. Betapa kejamnya institusi gereja pada saat itu ya, dalam mencari penyihir. Jadi anggap kalau Adit ini adalah penyihir ya, dan kamu bukan penyihir. Tapi aku inkuisisi. Itu tuh kayak, Dit, kamu penyihir. Kamu bilang, aku bukan. Aku bawa kamu, aku siksa kamu. Sampai aku ngaku. Sampai kamu ngaku. Padahal dia tuh ngaku cuman buat biar diiyain aja, biar aku dilepasin. Iya, biar dilepasin. Biar siksaannya selesai. Tapi ketika kamu mengaku, kamu malah mendapatkan hukuman yang jauh lebih berat gitu loh. Dan pengakuanmu itu dipakai sebagai kisah-kisah untuk meyakinkan orang lain bahwa ini loh beneran dia tuh penyihir. Dia ngaku loh. Dia ngaku. Yeah. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman dari sini kayak, anjir ini logika mistika itu betul-betul. Jadi silakan kalian baca Marvin Haris, terus kalian lanjutnya baca Jakarta Method. Persis. Tapi aku takut ada yang salah paham ya kalau aku tuh nggak mengatakan agama itu agamanya ya, tapi aku lebih mengatakan bahwa penafsiran agamanya loh. Misalnya yang Muslim yang tadi aku pernah upload di IG story. Ini loh ada seorang Muslim yang dia itu dengan dalil tertentu dia mengatakan bahwa demo itu haram. Makanya tadi aku di awal ngomongin Diponegoro karena sebenarnya di saat yang bersamaan agama juga bisa digunakan untuk memotivasi orang melakukan revolusi. Nah, kan setelah Diponegoro kita masih masuk di era kolonial. Kita belum bebas nih. Pergerakan-pergerakan kecil yang ada di Jawa itu bungkusnya agama. Bungkusnya agama. Sekuat itu pengaruh agama Islam di Jawa sehingga semua perjuangan masyarakat. Ini kalau kalian mau baca bukunya Sindonata Ratu Adil, perjuangan-perjuangan kecil masyarakat di Jawa itu bungkusnya adalah agama Islam. Dan ini cemiwi nanti ya. Kalau di Jawa itu punya konsep Ratu Adil, Satria Piningit. Nah ini semacam dicocok logikan dengan Imam Mahdi kalau di Islam gitu. Seakan-akan inilah kedatangan Mesias yang kita butuhkan. Di Marvin Haris sebelum dia bahas witch hunt, dia bahas masa Yesus. Itu bagian favoritku. Kenapa? Karena yang jadi Mesias tuh banyak. Iya. Aku tahu yang jadi Mesias itu banyak di zaman Yesus. Oke? Tapi ada satu penafsiran yang menarik dari Marvin Haris. Yesus itu kan kayak dilelang sebelum disalibkan. Mana yang mau dibebasin? Yesus atau Barabas? Barabas. Ya kan? Nah, di Injil yang selama ini aku baca, Barabas itu perampok. Iya. Nah, Marvin Haris itu menafsirkan perampok sebagai pembuat onar dalam artian ini orang-orang yang memperjuangkan revolusi bangsa Yahudi. Jadi ini dua tokoh revolusi dari dua kelompok berbeda, mana yang mau kamu bebasin? Seketika itu, make sense semua drama Paskah. Make sense kenapa masyarakat ngedukung Barabas. Karena di saat kamu perang nih,
Yang ini pasifis, yang ini pemberontak. Iya. Ya kamu pasti mau bebas yang ini dong. Ini jadi keputusan yang make sense. Bebaskan Barabas itu make sense. Orang di saat yang terpepet itu, karena gini deh, Dia membutuhkan sosok yang dia butuh sosok yang ayo kita perang. bukan pasifis. Bukan pasifis. Yesus itu pasifis. Dan itulah kenapa di Marvin Harris kan dia kan salah satu rujukannya adalah satu naskah kuno Romawi yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan dia nggak termasuk yang berbahaya. Ada dua yang berbahaya yang bahkan nggak ditulis bahkan Yesus tuh nggak masuk di situ. Kemarin Pak Prabowo itu tuh bukan sempat, aku nggak tahu ya apakah dia betul-betul udah jadi memanggil semua teolog atau tokoh agama. Oh, yang pasca ini ya konflik ya? Yes, untuk menenangkan masyarakat kan. Dan aku ngelihatnya, mungkin aku bias ya, tapi aku ngelihatnya tuh banyak masyarakat yang dia itu tidak percaya lagi sama cara seperti ini gitu loh. Orang tuh udah mulai pintar banget lo pakai agama buat beresin ini gitu loh. Aku bersyukur banget aku tahun ini bertemu dengan buku judulnya Politik Jatah Preman dari Ian Douglas Wilson. Itu mengubah semua perspektifku tentang kaum bawah dan ormas. Aku awalnya kan benci banget sama ormas ya. Semua aku kesel. Ketika aku baca buku itu, aku merasa kita tidak punya pilihan lain selain punya ormas di Indonesia. Anggaplah ormas-ormas ini nggak ada. Ini orang-orang nganggur ini nggak ada yang ngontrol. Kita Gotham, Mbak. Gotham kita butuh Batman. Kita udah nggak butuh fighting lagi, butuh Batman. Akan ada Joker kelewatan tuh. Beneran deh. Aku relate banget ini, soalnya tapi nanti aku cerita ya. Iya. Jadi kehadiran ormas-ormas ini justru mereka inilah bentuk masyarakat ngumpul jadi satu, terus berkonsolidasi, saling gotong royongnya di situ. Sayangnya ormas-ormas ini dari awal udah dipegang negara, sehingga ketika ada apa-apa di masyarakat akar rumput, negara megangnya ormas duluan. Dan itulah yang bikin kita kayak kesel gitu. Kenapa kok ini orang-orang seperti ini seakan-akan dilindungi sama negara. Tapi ya dari dulu emang politik kita kayak gitu. Makanya kita bilang, I don't think we have any other options than this. Sekarang ya, kalau mau ada opsi lain ya, ekonominya digerakin, pengangguran berkurang, orang akhirnya nggak ada waktu buat masuk ormas gitu. Gitu kan? Tapi ya tadi, pas kamu tadi bilang kayak, kita tuh kayaknya udah nggak ngefek lagi deh kita, presiden manggil-manggil pemimpin agama. Ini bias kaum menengah, kaum bawah masih denger. Karena mereka pegangannya ya itu. Mereka itu di bawah merasa dilindungi sama ormas. Kalau nggak ada ormas mereka nggak solid, ya kan? Yang mana sebenarnya zaman Bung Hatta dulu, ya cita-cita Bung Hatta, masyarakat itu tidak berlindung di dalam ormas. Berlindungnya dalam koperasi. Gerakin ekonominya lewat koperasi, bukan ormas. Ya. Bukan lewat premanisme, tapi lewat koperasi. Nah ini yang nggak jalan di era Soeharto. Soeharto mengambil kekuasaan dengan cara kekerasan. Akhirnya ya muncullah ormas-ormas yang menjadi pegangan-pegangan Orde Baru ini. Yang bertahan sampai sekarang. Aku rasa ya, ini aku tadi juga udah ngobrol di acara bahwa isu itu ya, isu bahwa demo itu berdosa gitu. Yeah. Aku rasa itu tenggelam dengan sendirinya karena kita beneran solid di tengah itu solid. Kita tuh bener-bener tidak mengizinkan ada isu lain yang mengganggu kita. Bahkan biasanya ada orang-orang kaya so asik yang boleh nggak kalian demo nggak usah rusuh, kalian demo tuh nggak usah ngerusakin ini. Ada yang bilang kayak lu ngapain demo, nyokap lu miskin, lu malah demo, tapi itu demo tahun kemarin ya. Nah, biasanya ada itu kan, kaum kaya yang begitu. Iya. Sekarang itu bahkan orang-orang yang ngomong gitu tahun lalu, ikutan pink ijo. Iya, sekarang dia pun itu ikutan. Itu gila menurutku. Iya. Makanya aku selalu bilang, teman-teman, kita kalah, tapi kita lebih baik daripada sebelumnya. Karena kita lebih nyatu. Kita udah tahu mana kawan, mana lawan, kita udah tahu isunya tuh di mana, kita udah tahu nih isu-isu apa yang harusnya kita, ini nggak mungkin lah.
Isu rasisme udah nggak ada. Isu PKI udah kalah. Kita tahu ada isu rasisme sama PKI yang berusaha dipush sama pihak-pihak tertentu. Tapi nggak kena ke kita. Paling kena kita masih di George Soros, teman-teman. Tolong, buat teman-teman yang masih terjebak sama George Soros, please, enggak. Kayaknya George Soros itu karena dia Yahudi deh, dan kita udah terbiasa dengan konspirasi Yahudi. Iya, makanya. Ada ya orang Muslim yang demo itu haram. Itu kan turun ya. Ya, aku tahu ada beberapa kaum Muslimin juga yang mengcounter itu dengan dalil yang lain. Tapi aku rasa bahwa yang membuat itu tenggelam itu tuh bukan kaum Muslimin ini yang mengcounter itu, tapi karena kekompakan kita. Tadi Adit bilang bahwa ya ini karena bias kaum menengah. Kalau ini adalah bias kaum menengah, aku rasa kita akan menyaksikan bahwa narasi demo haram ini dia tetap naik dan dia tetap berjaya. Tapi nyatanya kita mengamati bahwa dia tuh turun. So I think it's not. Ya mungkin kalau dibilang bias kaum menengah, mungkin bias bukan kata yang tepat. Tapi setidaknya kita berdua sepakat kalau kaum menengahnya nih hari ini udah kompak banget. Di konflik ini kita sekompak itu sampai aku kaget. Aku tuh kaget loh, karena sebagai orang yang baca banyak buku sejarah Indonesia, fix yang selalu terjadi adalah penjarahan orang Cina. Itu terjadi berkali-kali di konflik manapun. Terakhir 98. Dan kemarin kita udah setegang itu, nggak ada. Rasisme itu nggak ngangkat, gila. Bahkan cewek-cewek cakep cindo di IG, yang mereka itu adalah potensi korban sebenarnya. Speak up, gila. Itu mereka harus nembus ketakutan bergenerasi-generasi loh itu. Kalian harus tahu bahwa teman-teman kalian yang cindo kemarin speak up itu gila. Itu luar biasa gilanya. Nggak masuk akal bahkan. Menurutku Abigail Limuria speak up itu nggak masuk akal menurutku. Kamu tuh calon korban loh. Kalau ada kayak itu, kamu calon korbannya. Tapi kamu speak up itu gila. Kamu berani, seberani itu dia. Dan kamu harus tahu bahwa luka ini itu buat orang-orang Tionghoa itu sedalam itu. Sampai ya mereka tuh bahkan punya strategi yang langsung gimana kalau misalnya di setiap keluarga Cindo yang kaya ya, mereka tuh udah punya ide, udah punya strategi ini kalau misalnya ada apa-apa sama Indonesia kita ngapain ya. Makanya banyak Cindo bikin rumah dekat bandara kan itu sebenarnya. Aku tahu ada beberapa sekolah internasional di Jakarta yang bahkan libur orang tuanya ke luar negeri. Orang tua sama anak-anak ke luar negeri itu. Kayak kemarin. Mereka udah siap. Tapi kita tidak melakukannya, itu gila menurutku. Itu keren, hebat, luar biasa. Meskipun narasi itu tuh udah ada tapi ketutup. Narasi sangat menjijikan yang tentu dari TikTok. Ketutup gila. Itu nggak masuk akal menurutku. Kayak, kita bisa sekompak ini. Makanya sekarang PR kita, kita udah nggak rasisme, kita udah nggak PKI lagi. George Soros gimana? George Soros ayo, kita ngelawan George Soros nih ayo. Biar orang mikir nggak kerja Soros gimana? Tugas kita ya sebagai konten kreator, edukator ini, fuck George Soros. Tapi aku happy banget bisa ngobrol sama kamu hari ini, kayak beneran bisa ngobrolin buku Marvin Harris sama orang tuh aku happy banget sih, karena aku gimana yang ngobrolin ini di konten 1 menitan tuh pasti orang marah-marah tuh. Pasti orang marah-marah nih, nggak cukup di 1 menit nih ngomongin ini. Ngomongin jawaban Yesus itu Mesias ada banyak. Segitu. Gini maksudku tuh. Anyway. So, thank you banget Yadi udah bisa diajakin ngobrol. Kapan kita ketemu lagi, kita ngobrolin buku yang seru-seru lagi, mantap. Kita aja lah closing.